Retak yang tak terlihat. Namaku Rangga, umurku 34 tahun. Aku menikah dengan Laras 8 tahun yang lalu. Kami tinggal di rumah besar 2 lantai warisan orang tua di pinggir kota. Sejak ibuku meninggal 12 tahun lalu, ayahku, Pak Wirya, tinggal sendiri di rumah itu. Setelah menikah, aku dan Laras memutuskan ikut tinggal bersamanya supaya ada yang menemani. Ayah waktu itu baru 58 tahun, masih segar bugar, sering olahraga pagi dan berkebun di halaman belakang. Aku bekerja sebagai kepala cabang bank swasta di pusat kota. Pekerjaan menumpuk, rapat sampai malam sering jadi makanan sehari-hari. Kadang aku baru pulang jam 10 atau 11 malam, bahkan pernah sampai tengah malam. Laras mengerti, katanya. Dia sendiri bekerja dari rumah sebagai desainer grafis lepas. Jadi siang hari rumah hanya berisi dia dan ayah. Aku pikir itu tidak masalah. Ayah orang baik, pendiam, dan selalu hormat sama menantu. Beberapa bulan terakhir aku mulai merasa ada yang aneh. Laras jadi lebih sering tersenyum sendiri di depan ponsel. Kalau aku tanya, dia bilang cuma lihat meme lucu. Dia juga mulai pakai parfum baru yang baunya manis sekali, beda dari parfum biasanya yang segar. Dulu dia paling malas ganti-ganti parfum. Aku tanya, katanya bosan pakai yang itu-itu saja. Yang paling membuatku gelisah adalah kebiasaan barunya malam-malam turun ke bawah. Kamar kami ada di lantai 2, kamar mandi dalam juga ada. Tapi hampir tiap malam jam 10 atau 11, dia bilang mau ke kamar mandi di lantai 1. Alasannya macam-macam, kamar mandi atas airnya kecil, atau dia mau ambil air di dapur sekalian. Aku sempat ikut turun sekali, tapi dia sudah kembali naik sebelum aku sampai bawah. Aku cuma mengantuk berat waktu itu, jadi aku balik tidur lagi. Hari Rabu itu aku bisa pulang lebih cepat. Rapat dibatalkan karena direktur mendadak sakit. Jam setengah 8 malam aku sudah masuk gerbang rumah. Lampu ruang tamu mati semua, hanya lampu kecil di teras yang menyala. Mobil ayah terparkir rapi di garasi. Aku masuk lewat pintu samping supaya tidak mengganggu kalau mereka sudah tidur. Rumah sepi sekali. Aku lepas sepatu, langsung naik ke lantai 2. Kamar kami kosong. Tempat tidur masih rapi, belum disentuh. Aku turun lagi, memanggil pelan. Laras? Ya? Tidak ada jawaban. Lampu ruang kerja ayah di ujung koridor lantai 1 menyala samar lewat celah bawah pintu. Aku mendekat. Dari dalam terdengar suara tawa kecil, suara Laras. Aku tahu betul suara tawanya yang seperti itu. Biasanya dia tertawa begitu kalau sedang senang sekali. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku pegang gagang pintu, tapi tidak langsung membuka. Aku geser sedikit ke samping, mengintip lewat celah kecil di sisi pintu yang sedikit terbuka. Yang kulihat membuat kepalaku pening seketika. Laras duduk di pangkuan ayah. Baju rumahnya yang tipis sudah melorot sampai pinggang. Tangan ayah memeluk pinggangnya erat. Mereka sedang berciuman. Bukan ciuman biasa, tapi ciuman dalam, lama, dan penuh nafsu. Tangan Laras memegang leher ayah, jari-jarinya mengacak rambut ayah yang mulai beruban. Ayah menggumam sesuatu, suaranya serak, tapi aku tidak bisa mendengar jelas. Laras tertawa kecil lagi, lalu mencium leher ayah. Aku berdiri membeku. Kaki terasa mati rasa. Tangan yang memegang gagang pintu gemetar hebat sampai aku takut pintu bergoyang dan mereka sadar. Aku mundur pelan-pelan, hampir tersandung karpet. Napasku tersengal. Aku lari ke kamar mandi tamu di lantai 1, mengunci pintu, lalu muntah di kloset sampai perutku kosong. Kepala berputar. Aku duduk di lantai keramik yang dingin, memeluk lutut, menangis tanpa suara. Setelah agak tenang, aku cuci muka, lihat wajahku di cermin. Mataku merah, wajah pucat. Aku ambil ponsel, mau rekam bukti, tapi tanganku terlalu gemetar. Akhirnya aku hanya berdiri di koridor lagi, menatap pintu ruang kerja itu dari jauh. Lampu masih menyala. Sesekali terdengar suara Laras tertawa pelan lagi. Aku tidak berani mendekat lagi. Aku naik ke lantai 2, masuk kamar, kunci pintu dari dalam, lalu rebah di lantai. Aku memeluk bantal, menggigitnya keras supaya tidak ada suara tangis yang keluar. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya menatap langit-langit kamar dalam gelap. Pikiranku kacau. Laras, istri yang aku cintai mati-matian,
yang tiap pagi membuatkan aku kopi, yang selalu mengatakan sayang sebelum aku berangkat kerja, berselingkuh dengan ayahku sendiri. Ayah, orang yang membesarkanku sendirian setelah ibu meninggal, yang mengajarkanku jujur dan bertanggung jawab, tidur dengan menantunya sendiri. Aku ingat hari pernikahan kami. Ayah memelukku erat, matanya berkaca-kaca, bilang dia bangga sekali punya menantu seperti Laras. Aku ingat betapa Laras selalu hormat memanggil, "Yah," dengan suara manis. Aku ingat kami bertiga makan malam bareng hampir tiap hari, tertawa bersama, seperti keluarga yang sempurna. Semua itu ternyata bohong. Pagi harinya aku bangun dengan mata bengkak. Laras masuk kamar seperti biasa, membawa secangkir kopi, tersenyum lebar. Dia mencium pipiku, bilang, "Pagi, Mas. Kok matanya merah? Kurang tidur ya?" Aku hanya diam, menatapnya lama. Dia seperti tidak tahu apa-apa. Atau mungkin dia memang pintar berpura-pura. Aku mandi, berpakaian, lalu berangkat kerja tanpa sarapan. Di mobil aku tidak menyalakan musik seperti biasa. Aku hanya diam, menatap jalan di depan. Tangan masih gemetar memegang setir. Di kantor aku duduk di kursi, menatap layar komputer tanpa bisa fokus. Rekan kerja menyapa, aku hanya mengangguk kecil. Pikiranku penuh bayangan Laras di pangkuan ayah semalam. Sepulang kerja aku sengaja muter-muter di mall sampai jam 10 malam. Aku tidak sanggup pulang cepat lagi. Aku takut melihat wajah mereka berdua. Aku takut aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku hanya ingin menghilang dari rumah itu, tapi aku tahu aku tidak bisa lari selamanya. Malam itu aku pulang, rumah sudah gelap. Aku masuk kamar pelan-pelan. Laras sudah tidur, membelakangiku. Aku berbaring di sisi ranjang paling ujung, sejauh mungkin darinya. Aku memandangi punggungnya dalam gelap. Aku ingin memeluknya seperti dulu, tapi aku juga ingin mendorongnya keluar dari ranjang. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu, mulai malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. 2 minggu setelah malam itu, aku masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pagi hari aku tetap mencium pipi Laras sebelum berangkat kerja. Malam hari aku tetap tersenyum kalau ayah bertanya kabar kantor. Tapi di dalam dada, ada api yang membakar setiap detik. Aku tidak bisa tidur nyenyak lagi. Kalau mata terpejam, yang muncul hanya bayangan Laras di pangkuan ayah. Aku memutuskan untuk mencari kepastian. Aku tidak mau hanya mengandalkan satu kali melihat. Aku takut itu hanya mimpi buruk. Jadi aku beli 2 kamera kecil tanpa kabel di toko online. Satu aku pasang di sudut ruang kerja ayah, tersembunyi di balik rak buku tinggi. Satu lagi aku pasang di plafon garasi, tepat di atas mobil ayah. Kamera itu bisa merekam sampai 7 hari penuh, dan langsung kirim ke ponselku lewat aplikasi. Hari pertama dan kedua masih biasa saja. Laras masuk ruang kerja ayah hanya sebentar, membawa teh atau cemilan. Ayah kelihatan seperti biasa, membaca koran atau menonton televisi kecil di meja kerjanya. Aku hampir lega, hampir berpikir aku terlalu curiga. Tapi hari ketiga, semuanya hancur lagi. Jam 4 sore aku sedang rapat di kantor. Ponselku bergetar pelan, notifikasi dari kamera ruang kerja. Aku buka aplikasi di toilet kantor. Laras masuk ruang kerja, mengunci pintu dari dalam. Dia langsung mendekati ayah yang sedang duduk di kursi. Tanpa banyak bicara, Laras naik ke pangkuan ayah, membuka kancing baju ayah satu persatu. Ayah memegang pinggang Laras, menariknya lebih dekat. Mereka berciuman dengan ganas. Beberapa menit kemudian, baju Laras sudah terlepas semua. Mereka melakukannya di kursi itu, tanpa peduli pintu hanya dikunci biasa. Aku menutup ponsel, lari ke toilet paling ujung, muntah lagi sampai tenggorokan perih. Malam itu aku pulang jam 11. Laras menyambut seperti biasa, memanaskan makan malam. Aku makan sambil menatap piring, tidak berani menatap wajahnya. Setelah makan aku bilang mau tidur duluan karena capek. Di kamar aku buka rekaman lagi, kali ini dari kamera garasi. Tanggal yang sama, jam 9 malam, saat aku masih di kantor. Laras dan ayah masuk ke mobil ayah. Lampu dalam mobil dimatikan. Tapi kamera inframerah tetap menangkap jelas. Mereka berhubungan di jok belakang. Laras duduk di atas ayah, gerakannya cepat dan liar. Ayah memegang pinggang Laras erat-erat.
Aku menonton sampai habis, 34 menit penuh. Aku menangis tanpa suara sampai bantal basah. Keesokan harinya aku mulai minum alkohol. Pulang kerja aku mampir ke warung kopi dekat kantor. Pesan kopi hitam, tapi sebenarnya minta tambah whisky dari botol kecil yang aku bawa sendiri. Aku duduk sampai jam 10 atau 11 malam, pura-pura lembur. Kadang aku tidur di mobil di parkiran mall, bangun jam 3 pagi, baru pulang. Laras hanya bertanya sekali dua kali, aku jawab ada proyek mendadak. Rekaman terus bertambah. Hampir tiap hari ada. Kadang di ruang kerja, kadang di garasi, bahkan sekali di dapur jam 2 pagi saat aku pura-pura tidur. Laras semakin berani. Dia mulai memakai pakaian dalam warna merah atau hitam yang aku tidak pernah tahu dia punya. Ayah juga berubah. Matanya selalu mengikuti Laras kalau kami makan malam bertiga. Aku mulai kehilangan berat badan. Dalam 10 hari turun 4 kilo. Baju kerja jadi longgar. Teman kantor mulai bertanya aku sakit apa. Aku cuma tersenyum, bilang kurang tidur karena kerjaan. Padahal setiap malam aku menonton rekaman-rekaman itu berulang-ulang. Aku seperti orang gila yang tidak bisa berhenti menyakiti diri sendiri. Suatu malam aku pulang jam 1 dini hari. Rumah gelap. Aku masuk lewat pintu belakang. Dari jendela dapur aku lihat lampu ruang kerja masih menyala. Aku mendekat pelan. Pintu sedikit terbuka. Laras berbaring di sofa kecil, telanjang bulat. Ayah di atasnya. Gerakan mereka pelan tapi jelas. Aku berdiri di situ hampir 5 menit, tidak bergerak. Aku tidak marah lagi. Yang ada hanya kosong. Seperti ada lubang besar di dada yang tidak bisa diisi apapun. Aku kembali ke mobil, duduk di dalam, menyalakan lampu kecil. Aku buka dompet, ambil foto pernikahan kami yang selalu aku bawa. Foto itu diambil di pantai. Laras tersenyum lebar memeluk pinggangku. Aku pegang foto itu lama sekali, lalu menangis. Tangisnya keras sampai badan gemetar. Aku memukul setir berkali-kali sampai tangan berdarah. Darah menetes ke celana, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin rasa sakit di tangan lebih besar dari rasa sakit di hati. Pagi harinya aku mandi, pakai baju rapi, berangkat kerja seperti biasa. Laras mencium pipiku di depan pintu, tersenyum manis. Aku balas cium keningnya, juga tersenyum. Tapi di dalam kepala, aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membiarkan ini terus berlangsung. Aku akan tunjukkan semua bukti itu. Aku ingin lihat wajah Laras saat dia tidak bisa berbohong lagi. Dan aku ingin lihat wajah ayah saat dia tahu anaknya sudah tahu segalanya. Aku menyimpan semua rekaman di flash disk kecil. Aku taruh di laci meja kantor, terkunci rapat. Setiap kali membuka laci itu, jantungku berdegup kencang. Aku tahu, hari ketika aku menunjukkan flash disk itu akan jadi hari terakhir rumah ini masih terasa seperti rumah. Malam itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Jam 8 aku sudah masuk gerbang. Lampu ruang tamu menyala terang. Laras dan ayah sedang menonton televisi bersama di sofa. Mereka tersenyum melihatku. Aku tersenyum balik, meletakkan tas kerja di meja. Tangan di saku celana memegang flash disk erat-erat. Aku tahu, sebentar lagi semuanya akan meledak. Malam itu aku tidak bisa menunda lagi. Flash disk kecil terasa panas di saku celana. Aku naik ke lantai 2 lebih dulu, masuk kamar kami, mengunci pintu dari dalam. Laras sedang duduk di depan meja rias, menghapus make up. Dia melihatku lewat cermin, tersenyum kecil seperti biasa. Aku tidak membalas senyumnya. Aku taruh tas kerja di lantai, lalu duduk di tepi ranjang. Aku keluarkan laptop, colok flash disk, buka folder yang berisi semua rekaman. Jantungku berdegup keras sampai terasa di telinga. Laras selesai membersihkan wajah, berbalik, mendekat. Dia memelukku dari belakang, dagunya di pundakku. Bau parfum barunya menusuk hidung. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu putar rekaman pertama. Suara Laras yang tertawa kecil di ruang kerja, ayah langsung mengisi kamar. Laras langsung kaku. Pelukannya lepas. Aku terus putar. Gambar Laras naik ke pangkuan ayah, bajunya terbuka, muncul jelas di layar. Laras mundur selangkah, wajahnya langsung pucat. Matanya melebar. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku putar rekaman kedua, di garasi.
Laras dan ayah di jok belakang mobil. Laras menangis tanpa suara, tangannya menutup mulut. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak berhenti. Rekaman demi rekaman aku buka. Dapur jam 2 pagi. Ruang kerja siang hari. Sofa kecil. Semuanya terlihat jelas, terang, dan tanpa sensor. Laras jatuh duduk di lantai karpet. Badannya gemetar hebat. Aku tutup laptop, menatapnya dari atas. Mataku sudah kering, tidak ada air mata lagi tersisa. Laras menunduk, rambutnya menutupi wajah. Bahunya naik turun karena tangis yang semakin keras. Aku berdiri, buka lemari, ambil koper kecil, mulai masukkan pakaianku. Laras langsung merangkak mendekat, memeluk kakiku erat-erat. Dia menangis terseduh-seduh, kepalanya bersandar di lututku. Badannya panas. Aku tetap memasukkan baju ke koper, tidak menyingkirkan pelukannya. Laras mengangkat wajah, matanya bengkak, ingus mengalir. Dia memohon maaf berulang-ulang, suaranya serak. Aku tetap diam. Aku akhirnya turun dari ranjang, jongkok di depannya. Aku pegang dagunya, paksa dia menatapku. Matanya penuh ketakutan. Aku buka mulut untuk pertama kali malam itu. Suaraku datar, dingin. Aku bilang aku mau cerai. Besok aku akan ke pengacara, urus suratnya secepat mungkin. Laras langsung memeluk pinggangku erat sekali. Kepalanya menempel di perutku, menangis lebih keras. Dia bilang semua bermula dari kesepian. Aku sering pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali kalau dinas luar kota. Ayah selalu ada di rumah, menemani dia ngobrol, nonton televisi, masak bareng. Suatu malam dia minum sedikit anggur, lalu memeluk ayah. Ayah menolak dulu, tapi Laras terus mendesak. Akhirnya ayah menyerah. Setelah pertama kali, mereka tidak bisa berhenti lagi. Laras bilang ayah lebih mengerti dia, lebih sabar, lebih berpengalaman. Kata-katanya seperti tamparan keras di wajahku. Aku dorong badannya pelan sampai terlepas. Aku berdiri lagi, lanjut masukin barang ke koper. Laras merangkak lagi, memegang kakiku, bilang dia akan berhenti, dia janji tidak akan ketemu ayah lagi, dia mohon aku jangan tinggalkan dia. Aku berhenti mengemas. Aku menatapnya lama. Lalu aku bilang satu kalimat yang membuatnya langsung diam. Aku bilang kalau aku cerai, dia tetap akan bersama ayah. Aku sudah lihat sendiri betapa dia tidak bisa lepas darinya. Laras menunduk lagi, tidak membantah. Hanya tangisnya yang semakin pelan. Aku keluar dari kamar, bawa koper kecil, turun ke lantai 1. Aku masuk kamar tamu, kunci dari dalam. Aku rebah di ranjang sempit itu, menatap langit-langit. Aku tidak tidur sama sekali. Pikiranku penuh wajah Laras yang menangis di lantai kamar tadi. Aku masih mencintainya, sangat mencintai. Tapi aku juga membencinya sampai tulang. Pagi harinya aku bangun jam 5. Aku mandi, pakai baju kerja, turun ke dapur. Laras sudah ada di situ, matanya bengkak sekali, rambut acak-acakan. Dia membuatkan kopi seperti biasa, tapi tangannya gemetar sampai cangkir hampir jatuh. Aku ambil kopi, minum tanpa bicara. Ayah muncul dari koridor, wajahnya juga pucat. Dia melihatku, lalu melihat Laras, lalu menunduk. Tidak ada yang berani bicara. Aku berangkat kerja lebih awal. Di kantor aku langsung cari nomor pengacara yang pernah menangani urusan tanah ayah dulu. Aku telepon, buat janji sore itu juga. Siang hari aku keluar kantor, ketemu pengacara, serahkan semua dokumen pernikahan. Dia bilang proses bisa cepat kalau tidak ada harta gono gini yang ribet. Aku bilang aku tidak mau apa-apa dari Laras, rumah warisan ayah, semua aku serahkan. Pulang kerja aku mampir ke apotek, beli obat tidur dosis tinggi. Aku tahu aku tidak akan bisa tidur lagi tanpa bantuan obat. Malam itu aku masuk rumah. Laras duduk di sofa ruang tamu, menungguku. Dia berdiri, ingin memeluk, tapi aku mengangkat tangan, menyuruhnya mundur. Aku langsung naik ke kamar tamu, kunci pintu. Laras mengetuk pintu berkali-kali, memanggil namaku pelan, menangis lagi. Aku tidak menjawab. Aku telan 2 tablet obat tidur, rebah di ranjang. Obat mulai bekerja, kepala berat, mata terpejam. Tapi sebelum benar-benar tertidur,
Aku masih sempat mendengar suara tangis Laras di balik pintu, semakin lama semakin pelan, sampai akhirnya hilang. Malam itu aku tidur tanpa mimpi untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir. Tapi bangun pagi, rasa sakitnya tetap sama. Bahkan lebih dalam. Pagi itu aku bangun dengan kepala pening karena obat tidur. Cahaya matahari sudah masuk lewat celah gorden kamar tamu. Aku mandi air dingin supaya sadar, pakai baju kerja, lalu turun ke bawah. Dapur kosong. Laras tidak ada. Aku buat kopi sendiri, minum cepat, lalu masuk ke ruang kerja ayah. Pintu sedikit terbuka. Ayah sedang duduk di kursinya, memandang layar komputer tapi matanya kosong. Dia pakai kacamata baca, tapi tidak ada yang dibaca. Aku masuk tanpa mengetuk. Aku taruh flash disk kecil di atas meja, tepat di depan tangannya. Ayah menatap flash disk itu, lalu menatapku. Wajahnya langsung memucat. Dia tahu apa isinya. Aku berdiri di depannya, tangan terkepal di saku celana. Aku tidak bicara dulu. Aku hanya menatapnya lama, menunggu dia mulai. Ayah akhirnya buka mulut. Suaranya pelan, hampir berbisik. Dia bilang dia menyesal. Dia bilang Laras yang memulai semua. Aku tetap diam. Ayah lanjut bicara. Katanya pertama kali Laras masuk kamarnya malam hari, pakai baju tidur tipis, duduk di tepi ranjang, lalu memeluknya. Ayah bilang dia menolak, menyuruh Laras keluar. Tapi Laras terus datang hampir tiap malam. Ayah bilang dia sudah lama tidak bersama perempuan sejak ibu meninggal. Dia lemah. Suatu malam dia menyerah. Aku masih diam. Ayah terus bicara. Katanya setelah pertama kali, mereka tidak bisa berhenti. Laras bilang dia merasa hidup lagi, merasa diinginkan. Ayah bilang dia tahu itu salah, tapi dia tidak kuat menolak. Dia bilang dia tetap sayang padaku sebagai anak, tapi dia juga sudah terlanjur sayang pada Laras. Kata-kata terakhir itu membuat darahku mendidih. Aku maju selangkah, tarik kerah bajunya keras sampai dia hampir jatuh dari kursi. Aku teriak di depan mukanya. Aku bilang dia mengkhianati anak kandung sendiri. Aku bilang dia menghancurkan keluarga yang tersisa. Aku bilang dia lebih memilih nafsu daripada darah dagingnya sendiri. Ayah tidak melawan. Dia hanya diam, membiarkan aku tarik kerahnya. Matanya merah, tapi tidak ada air mata. Aku lepaskan, lalu aku pukul wajahnya keras. Kepalan tanganku kena pipi kirinya. Bibir ayah langsung berdarah. Dia tetap duduk, tidak mengelap darah, tidak membalas. Hanya menunduk. Aku pukul lagi, kali ini dada. Ayah terbatuk, tapi tetap tidak melawan. Aku dorong kursinya sampai jatuh ke belakang. Ayah terjerembab di lantai. Aku naik ke atasnya, memukuli wajah dan dadanya berkali-kali. Tangan kananku sudah berdarah, tapi aku tidak berhenti. Ayah hanya mengangkat tangan lemah-lemah untuk melindungi wajah, tidak memukul balik sama sekali. Aku berhenti ketika napas sudah habis. Aku berdiri, badan gemetar. Ayah tetap tergeletak di lantai, wajahnya bengkak, darah menetes dari hidung dan bibir. Dia pelan-pelan duduk, bersandar ke dinding. Napasnya tersengal. Aku menatapnya dari atas, dada naik turun cepat. Ayah akhirnya bicara lagi, suaranya serak. Dia bilang kalau aku mau dia keluar dari rumah ini hari ini juga, dia akan keluar. Dia akan bawa barangnya, pergi kemana saja. Tapi dia juga bilang Laras sudah mengatakan dia akan ikut kalau ayah pergi. Mereka berdua sudah sepakat. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam kepalaku. Ayahku sendiri memilih perempuan itu daripada aku. Aku mundur selangkah, hampir jatuh. Aku pegang meja supaya tidak roboh. Ayah tetap duduk di lantai, menatapku dengan mata penuh luka. Aku keluar dari ruang kerja tanpa bicara lagi. Aku naik ke lantai 2, masuk kamar utama. Laras sedang duduk di ranjang, memeluk bantal, matanya bengkak. Dia melihatku masuk, langsung berdiri, ingin memeluk. Aku angkat tangan, menyuruhnya diam di tempat. Aku buka lemari, ambil semua bajuku, masukkan ke koper besar. Laras hanya berdiri memandang, air mata mengalir tanpa suara. Aku turun lagi, bawa koper ke lantai 1. Aku masuk ruang kerja lagi. Ayah masih duduk di lantai, wajahnya semakin bengkak. Aku taruh kunci rumah di atas meja.
Aku bilang rumah ini milik ayah, aku yang akan pergi. Aku tidak mau tinggal di rumah yang sudah kotor ini lagi. Ayah menggeleng pelan, ingin bicara, tapi aku sudah berbalik keluar. Laras berlari mengejarku sampai depan pintu. Dia memeluk pinggangku dari belakang, menangis keras. Badannya gemetar hebat. Aku lepas pelukannya pelan-pelan, dorong dia ke samping. Aku buka pintu, keluar tanpa menoleh lagi. Di luar aku masuk mobil, duduk lama di dalam tanpa menyalakan mesin. Aku lihat tangan kananku berdarah dan bengkak. Aku buka laci mobil, ambil tisu, lap darah. Tangan gemetar hebat. Aku menyalakan mesin, keluar dari gerbang, lalu berhenti di pinggir jalan 2 blok dari rumah. Aku matikan mesin lagi, lalu menangis. Tangisnya keras sampai badan goyang. Aku memukul setir berkali-kali lagi sampai klakson bunyi panjang. Setelah tangis reda, aku ke rumah adikku di pinggiran kota. Perjalanan 1 jam terasa seperti sehari. Aku sampai di depan rumah adikku jam 10 pagi. Adikku kaget lihat wajahku dan tanganku yang luka. Aku hanya bilang aku butuh tempat tinggal sementara. Dia langsung peluk aku erat, tidak bertanya apa-apa dulu. Malam itu aku tidur di kamar tamu rumah adikku. Aku minum obat tidur lagi, 2 tablet sekaligus. Sebelum tertidur, pikiranku penuh wajah ayah yang berdarah di lantai dan wajah Laras yang menangis di depan pintu. Aku tahu, hubungan ayah anak yang aku jaga selama 34 tahun sudah benar-benar mati hari ini. Dan yang paling sakit, aku tahu aku tidak akan pernah bisa membenci ayah sepenuhnya. Karena di dalam hatiku yang hancur, aku masih ingat ayah yang dulu menggendongku saat kecil, yang menangis di pemakaman ibu, yang mengajarkanku naik sepeda. Semua itu kini bercampur dengan wajah ayah yang terkapar berdarah, karena pukulanku sendiri. Aku tertidur dengan dada yang terasa seperti ditindih batu besar. Aku kembali ke rumah besar itu 3 hari setelah memukul ayah. Aku tidak punya pilihan lain. Pakaianku habis, dokumen kantor masih di sana, dan adikku mulai bertanya terlalu banyak. Jadi aku pulang malam-malam, jam 11, berharap mereka sudah tidur. Lampu teras mati. Aku buka pintu dengan kunci cadangan. Rumah gelap dan sunyi. Bau kopi dan parfum Laras masih tercium samar. Aku naik ke lantai 2, masuk kamar utama. Tempat tidur sudah dirapikan, tapi bau badan Laras masih menempel di sprei. Aku ambil bantal dan selimut, pindah ke kamar tamu di ujung koridor. Aku kunci pintu dari dalam, lalu tidur dengan baju kerja. Pagi harinya aku bangun jam 5. Aku mandi cepat, turun ke bawah. Laras sudah di dapur, pakai daster panjang, rambut diikat asal. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Dia melihatku, lalu buru-buru menunduk, sibuk mengaduk kopi. Aku ambil gelas sendiri, buat kopi sendiri, minum sambil berdiri di dekat pintu belakang. Kami tidak saling menatap lebih dari 2 detik. Ayah muncul 10 menit kemudian. Wajahnya masih bengkak di pipi kiri, ada bekas biru di bawah mata. Bibirnya pecah, tapi sudah mulai kering. Dia pakai kemeja lengan panjang, seperti berusaha menutupi luka. Dia melihatku, mengangguk kecil, lalu duduk di kursi makan paling jauh. Laras taruh cangkir kopi di depannya tanpa bicara. Aku habiskan kopi, taruh gelas di wastafel, lalu keluar rumah tanpa sarapan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti itu. Kami bertiga tinggal di satu atap, tapi seperti orang asing. Aku tidur di kamar tamu, Laras tetap di kamar utama, ayah di kamarnya sendiri. Kami jarang berada di ruangan yang sama lebih dari 5 menit. Kalau terpaksa, seperti makan malam, suasana dingin sekali. Sendok dan garpu beradu piring jadi satu-satunya suara. Aku mulai sering mendengar hal-hal kecil. Malam-malam, kalau aku turun ambil air, aku dengar pintu kamar Laras terbuka pelan. Lalu langkah kaki kecil menuju lantai 1. Beberapa menit kemudian terdengar suara pintu ruang kerja, ayah membuka dan menutup. Aku tidak lagi marah, hanya lelah. Aku kembali ke kamar tamu, minum obat tidur, tutup telinga dengan bantal. Berat badanku terus turun. Dalam 1 bulan turun 12 kilo. Tulang pipi dan rahang jadi menonjol. Baju kerja yang dulu pas sekarang menggantung. Teman kantor mulai khawatir. Mereka bilang aku kurus sekali, mata cekung, seperti orang sakit. Aku cuma bilang diet. Padahal aku hampir tidak makan.
Nasi satu centong saja sudah membuatku mual. Aku mulai sering pusing mendadak. Di kantor pernah hampir jatuh saat presentasi. Dokter kantor memeriksa, tekanan darahku rendah sekali. Dia suruh istirahat total, tapi aku tolak. Aku takut pulang ke rumah lebih awal. Aku lebih memilih lembur sampai malam daripada duduk di rumah yang terasa seperti makam. Laras masih berusaha mendekat. Kadang dia taruh catatan kecil di meja kerjaku di rumah. "Makan ya, Mas. Aku masak sup kesukaanmu." Atau dia ketuk pintu kamar tamu malam-malam, memanggil pelan, tapi aku tidak pernah membuka. Suatu malam aku buka pintu karena sudah muak. Laras berdiri di depan pintu, pakai baju tidur, mata merah. Dia memelukku erat sekali, menangis di dada. Aku diam saja, tidak membalas peluk, tidak mendorong. Setelah 5 menit dia lepas sendiri, menunduk, lalu kembali ke kamarnya. Aku semakin sering minum obat tidur. Dari 2 tablet jadi 3, kadang 4. Kalau tidak minum, aku hanya bisa menatap langit-langit sampai pagi. Pikiranku penuh gambar mereka berdua. Aku mulai melihat bayangan Laras dan ayah di mana-mana. Di cermin kantor, di jendela mobil, bahkan di layar komputer kosong. Suatu malam aku pulang jam 1 dini hari. Rumah gelap. Aku masuk lewat pintu samping, langsung ke dapur ambil air. Dari celah pintu ruang kerja aku lihat cahaya kecil. Aku mendekat pelan. Pintu tidak terkunci. Laras duduk di pangkuan ayah, kepalanya bersandar di dada ayah. Ayah mengelus rambut Laras pelan-pelan. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya duduk diam. Laras menangis pelan. Ayah juga menangis. Aku berdiri di pintu hampir 10 menit, lalu pergi tanpa suara. Keesokan paginya aku lihat Laras muntah di kamar mandi lantai 1. Dia pegang wastafel, wajahnya hijau. Aku lewat di belakangnya, pura-pura tidak lihat. Tapi dalam hati aku sudah tahu. Beberapa hari kemudian Laras taruh tes pack positif di meja makan saat sarapan. Dia tidak bicara, hanya menatapku dan ayah bergantian. Ayah menunduk dalam-dalam. Aku taruh sendok, berdiri, lalu keluar rumah tanpa sepatah kata. Malam itu aku tidur di hotel dekat kantor. Aku tidak sanggup pulang. Aku duduk di balkon kamar hotel, merokok 1 bungkus penuh, menatap lampu kota. Aku sudah tidak tahu lagi harus marah kepada siapa. Kepada Laras yang hamil anak ayahku. Kepada ayah yang menghamili menantunya. Atau kepada diriku sendiri yang masih tinggal di rumah neraka itu. Aku tahu sebentar lagi salah satu dari kami harus pergi. Rumah ini sudah terlalu sempit untuk 3 orang yang saling menyakiti hanya dengan bernapas di ruangan yang sama. Pagi itu aku bangun di hotel. Kepala berat karena obat tidur dan rokok semalam. Ponselku penuh notifikasi dari Laras. Ada 23 pesan dan 15 panggilan tak terjawab. Aku tidak buka satupun. Aku mandi, pakai baju yang sama, lalu ke kantor. Sepanjang hari aku hanya duduk diam di kursi, menatap layar komputer tanpa membaca apa-apa. Teman kerja sudah tidak berani bertanya lagi. Mereka hanya menepuk pundakku pelan kalau lewat. Pulang kantor aku langsung ke rumah adikku lagi. Aku tidak sanggup kembali ke rumah besar itu. Adikku membukakan pintu, wajahnya cemas. Dia sudah dengar dari tetangga bahwa Laras hamil. Dia memelukku lama di depan pintu, lalu menyuruhku masuk. Malam itu aku tidur di sofa ruang tamu adikku. Tidak bisa tidur nyenyak, hanya gelisah sampai subuh. 2 hari kemudian aku terpaksa pulang karena dokumen penting kantor tertinggal di meja kerja rumah. Aku masuk siang hari, berharap rumah kosong. Tapi Laras ada di ruang tamu, duduk di sofa, tangan memegang perut yang masih rata. Matanya bengkak. Di depannya ada kotak tes kehamilan dan beberapa lembar hasil USG dari dokter kandungan. Dia menatapku lama, lalu menunduk. Aku lewat di depannya tanpa bicara, naik ke lantai 2, ambil dokumen, lalu turun lagi. Laras berdiri menghadang di tangga. Dia pegang lenganku pelan, matanya memohon. Aku lepas tangannya, terus turun. Di pintu depan ayah sudah berdiri, wajahnya masih ada bekas bengkak yang mulai kuning. Dia membuka mulut, mau bicara, tapi aku angkat tangan, menyuruhnya diam. Aku keluar, masuk mobil, lalu pergi. Malamnya aku kembali ke rumah adikku. Aku duduk di teras sampai jam 2 pagi, menulis surat cerai di kertas folio.
Tulisannya berantakan karena tangan gemetar. Aku tulis bahwa aku setuju bercerai, tidak minta harta gonogini, rumah dan semua aset warisan ayah aku serahkan. Aku hanya minta satu hal, aku tidak mau lagi bertemu mereka berdua seumur hidup. Pagi berikutnya aku ke pengacara. Aku serahkan surat yang sudah aku tanda tangani. Pengacara bilang tinggal tunggu Laras menandatangani, lalu bisa langsung daftar ke pengadilan agama. Proses paling cepat 2 minggu. Aku mengangguk, bayar uang muka, lalu keluar kantor dengan kepala pening. Sore harinya aku kembali ke rumah besar untuk terakhir kali. Aku bawa 1 koper besar dan 1 tas ransel. Aku masuk, Laras dan ayah sudah menunggu di ruang tamu. Laras duduk di sofa, tangan memegang perut. Ayah berdiri di sampingnya, tangannya di pundak Laras. Mereka melihatku masuk membawa koper, wajah mereka langsung tegang. Aku taruh surat cerai di meja makan. Di atasnya aku letakkan kunci rumah, kunci mobil, dan kartu ATM tabungan bersama. Aku tidak bicara sepatah kata pun. Aku hanya menatap mereka berdua bergantian, lama sekali. Mata Laras penuh air, bibirnya gemetar. Ayah menunduk, tidak berani menatapku lama. Aku naik lagi ke lantai 2, masuk kamar utama, ambil semua pakaianku, foto-foto lama, dan beberapa barang kecil yang masih aku anggap milikku. Aku masukkan semuanya ke koper. Laras mengikuti dari belakang, berdiri di pintu kamar, menangis pelan. Aku tidak menoleh. Setelah koper penuh, aku turun lagi, tarik koper di tangga sampai bunyi keras. Di ruang tamu, ayah sudah duduk di sofa. Wajahnya seperti orang tua yang tiba-tiba bertambah 10 tahun. Laras berdiri di sampingku, ingin memeluk, tapi aku mundur selangkah. Aku buka pintu depan, tarik koper keluar, masukkan ke bagasi mobil. Sebelum masuk mobil, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah. Laras berdiri di ambang pintu, tangan memegang tiang, badannya gemetar. Ayah berdiri di belakangnya, tangannya di pundak Laras lagi. Aku masuk mobil, menyalakan mesin, lalu keluar gerbang tanpa menoleh lagi. Di kaca spion aku masih bisa lihat Laras menangis di teras. Ayah memeluknya dari belakang. Gambar itu terpatri di kepalaku sepanjang perjalanan ke Bandung. Aku sampai di rumah adikku jam 9 malam. Adikku membantu angkat koper, lalu memelukku lama di depan pintu. Aku hanya diam, tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis. Malam itu aku tidur di kamar tamu adikku, ranjang kecil, bantal tipis. Aku minum 3 tablet obat tidur supaya langsung pingsan. 2 minggu kemudian pengacara telepon, Laras sudah tanda tangan surat cerai tanpa revisi. Sidang tinggal formalitas. Tanggal resmi cerai keluar sebulan kemudian. Aku tidak hadir di pengadilan. Aku hanya terima salinan putusan lewat pos. Aku tetap tinggal di Bandung, pindah kos-kosan kecil dekat kantor cabang baru. Aku minta mutasi kerja supaya tidak perlu lagi ke kota lama. Atasan mengerti, langsung setuju. Aku mulai hidup sendiri, bangun pagi, kerja, pulang malam, tidur dengan obat. Berat badanku masih terus turun, tapi aku sudah tidak peduli lagi. 1 bulan setelah cerai resmi, adikku telepon. Katanya Laras dan ayah sudah nikah siri. Mereka pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari rumah besar. Rumah besar sekarang kosong, hanya dijaga tetangga. Aku hanya mengangguk mendengar kabar itu. Tidak ada komentar. Aku tahu hidup mereka akan berjalan terus. Anak itu akan lahir beberapa bulan lagi. Mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Mungkin mirip Laras, mungkin mirip ayah. Aku tidak mau tahu. Aku hanya ingin semua gambar itu hilang dari kepalaku. Malam itu aku duduk di balkon kos-kosan kecil, memandang lampu kota Bandung. Angin dingin menusuk tulang. Aku pegang gelas kopi yang sudah dingin, menatap kosong. Aku sudah tidak marah lagi, tidak benci lagi. Yang tersisa hanya lubang besar di dada yang tidak akan pernah tertutup. Aku tahu aku sudah mengambil keputusan paling berat dalam hidupku. Melepaskan istri yang aku cintai dan ayah yang membesarkanku dalam satu waktu yang sama. Dan aku juga tahu, aku tidak akan pernah benar-benar sembuh dari luka ini. 3 bulan sudah aku tinggal di kos-kosan kecil di Bandung. Kamarnya sempit, hanya cukup untuk ranjang single, meja kecil, dan lemari kayu tua. Jendela menghadap tembok tetangga, jadi setiap pagi aku bangun tanpa sinar matahari.
Tapi aku tidak keberatan. Aku sudah terbiasa hidup dalam gelap. Kerja tetap jalan. Aku jadi kepala cabang kecil di sini. Bawahan baik, tidak banyak tanya. Aku datang paling pagi, pulang paling malam. Makan seadanya, kadang hanya roti tawar dengan selai. Berat badanku mulai stabil di 58 kilo, turun hampir 20 kilo dari sebelum semua kejadian. Tulang pipiku menonjol, mata cekung, tapi orang bilang aku kelihatan lebih muda. Aku cuma tersenyum tipis kalau dengar itu. Setiap malam aku masih minum obat tidur, tapi dosis sudah turun jadi 1 tablet. Kadang aku bisa tidur tanpa obat, meski hanya 3 atau 4 jam. Mimpi buruk masih datang, tapi tidak lagi setiap malam. Kadang aku bermimpi Laras menangis di depan pintu, kadang ayah berdarah di lantai ruang kerja. Aku bangun berkeringat, tapi bisa tidur lagi setelah minum air. Rumah besar di kota lama masih kosong. Adikku yang sesekali mengecek. Rumput liar sudah tinggi, kolam ikan kering. Ayah dan Laras benar-benar pindah ke kontrakan kecil di pinggir kota. Katanya kontrakannya hanya 2 kamar, catnya sudah mengelupas, tapi mereka betah. Anaknya lahir 2 bulan lalu, laki-laki. Adikku tahu dari tetangga. Namanya Arga. Aku cuma mengangguk waktu dengar nama itu. Tidak komentar apa-apa. Hari Sabtu pagi, aku sedang menyapu halaman kos-kosan. Mobil bututku diparkir di depan. Tiba-tiba ada mobil kecil hitam berhenti di sebelahnya. Pintu depan terbuka, Laras keluar. Perutnya sudah rata lagi, tapi badannya lebih kurus dari yang aku ingat. Rambutnya pendek sebahu, diwarnai coklat muda. Dia pakai baju sederhana, celana jeans, dan sendal jepit. Di pelukannya ada bayi mungil terbungkus selimut biru. Aku berhenti menyapu. Sapu masih di tangan. Laras menatapku lama, matanya merah. Dia melangkah pelan mendekat, bayi di pelukannya mulai merengek kecil. Aku tetap berdiri di tempat, tidak mundur, tidak maju. Jantungku berdegup kencang, tapi wajahku aku buat datar. Laras berhenti 2 meter di depanku. Dia menunduk dulu, lalu mengangkat wajah. Air mata sudah mengalir di pipinya. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar dulu. Akhirnya dia bicara pelan. Dia bilang maaf. Lagi dan lagi. Dia bilang dia menyesal setiap hari. Dia bilang dia salah besar. Dia bilang dia tidak tahu bagaimana bisa melakukan itu semua padaku. Aku tetap diam. Aku hanya memandanginya, lalu memandang bayi di pelukannya. Bayi itu sudah tenang lagi. Matanya terbuka lebar, menatap ke arahku. Wajahnya kecil, pipinya tembam, rambutnya hitam lurus. Aku langsung tahu mirip siapa. Hidung dan bibirnya mirip ayah waktu masih muda. Matanya mirip Laras. Laras melangkah 1 langkah lagi mendekat, mengulurkan bayi itu ke arahku. Dia bilang aku boleh gendong kalau mau. Namanya Arga. Dia bilang Arga kangen sama Paman. Aku menatap bayi itu lama sekali. Tangan kecilnya bergerak-gerak, mulutnya menguap kecil. Aku angkat tangan pelan, hampir menyentuh pipinya, tapi akhirnya aku tarik kembali. Aku menggeleng pelan. Aku bilang aku tidak bisa. Laras menangis lebih keras, tapi tetap memegang bayi erat. Dia bilang dia tahu aku masih marah. Dia bilang dia tidak minta aku maafkan sekarang. Dia cuma mau aku lihat anaknya. Dia bilang Arga tidak salah apa-apa. Aku menatap bayi itu lagi. Dada terasa sesak. Aku teringat betapa dulu aku dan Laras sering ngomong mau punya anak laki-laki pertama. Kami sudah pilih nama, sudah bayangin wajahnya. Ternyata anak itu lahir juga, tapi bukan dari rahim istriku untuk suaminya, melainkan dari menantu kepada mertuanya. Aku tarik napas panjang. Lalu aku bicara untuk pertama kali setelah berbulan-bulan tidak bertemu. Suaraku pelan, tapi jelas. Aku bilang aku sudah memaafkan mereka. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena aku lelah benci. Tapi aku juga bilang aku tidak akan pernah lupa. Luka ini akan ikut aku sampai mati. Laras mengangguk cepat-cepat, air matanya menetes ke selimut bayi. Dia bilang terima kasih. Dia bilang dia tidak akan ganggu aku lagi. Dia hanya mau aku tahu bahwa dia menyesal seumur hidup. Lalu dia berbalik, masuk mobil lagi, meletakkan Arga di jok belakang yang sudah dipasang baby seat. Sebelum masuk mobil, dia menoleh sekali lagi,
tersenyum tipis dengan wajah basah. Mobil itu pergi perlahan. Aku berdiri di tempat sampai mobil hilang di ujung jalan. Lalu aku masuk kamar, duduk di ranjang, menatap dinding kosong. Aku tidak menangis. Mata sudah kering. Tapi dada terasa seperti ditusuk benda tumpul berulang-ulang. Malam itu aku ke dokter jiwa untuk pertama kali. Aku ceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Dokter mendengarkan tanpa memotong. Setelah selesai, dia kasih resep obat baru dan suruh terapi rutin seminggu sekali. Aku ikuti semua tanpa protes. 6 bulan berlalu. Aku mulai bisa tersenyum lagi, meski kecil. Aku mulai makan nasi lagi, berat badan naik 5 kilo. Aku ikut komunitas lari pagi di lapangan Bali, tiap minggu lari 10 kilometer. Tubuh mulai kuat lagi. Rambut aku pendekkan, jenggot aku rapikan. Orang bilang aku kelihatan segar. Rumah besar akhirnya aku jual. Uangnya aku bagi 2, separuh aku simpan untuk masa depan, separuh aku kirim ke rekening ayah tanpa pesan apa-apa. Aku tahu mereka masih susah. Kontrakan kecil, ayah sudah tidak kerja lagi, Laras jaga anak full time. Aku tetap tidak pernah hubungi mereka. Tidak ada kabar, tidak ada foto, tidak ada apa-apa. Aku hanya hidup hari demi hari, bangun, kerja, olahraga, terapi, tidur. Kadang aku masih terbangun tengah malam, memandang langit-langit, ingat semua. Tapi sekarang aku bisa tarik napas dalam, tutup mata lagi, lalu tidur. Sekarang aku duduk di teras rumah kontrakan baru yang aku sewa di pinggir Bandung. Rumah kecil, halaman kecil, tapi cukup untuk 1 orang. Malam ini langit cerah, bintang kelihatan jelas. Aku pegang cangkir kopi panas, menatap ke atas. Aku sudah tidak lagi membenci siapa-siapa. Aku juga sudah tidak lagi mencintai siapa-siapa dengan cara yang dulu. Aku hanya hidup. Satu hari, dengan luka yang masih ada, tapi sudah tidak lagi berdarah. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa tersenyum kecil sendirian di teras. Tanpa paksa, tanpa air mata.